Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakapolres, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Lantas, kemudian Kasih Propam, Kasih Was, ada Kabakop, saya Kabakop nih, Kasih Was, Kasih Humas, kemudian seluruh rekan-rekan media, baik media online, elektronik maupun TV yang sudah berkumpul di sore hari ini pada acara rilis akhir tahun 2025 yang secara serentak diperintahkan oleh Bapak Kapolda dilaksanakan oleh keseluruhan Polres. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan pada sore hari ini di tengah-tengah kesibukan. Kami sibuk, rekan-rekan juga pasti sibuk. Saya yakin kita semua punya kegiatan masing-masing. Namun terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan, menyempatkan diri untuk menerima, dan mungkin setelah ini kami mohon bantuan untuk menyampaikan kepada masyarakat rilis akhir tahun dari Polres Pematang Siantar sebelum kita memasuki tahun 2026. Baik, kita mulai bahwa kami Polres Pematang Siantar dalam melaksanakan kegiatan selama 1 tahun 2025 kami membagi ke dalam 3 kegiatan besar yang menjadi tugas pokok dan juga tugas dalam mendukung program Asta Cita dari Bapak Presiden kita. Terkait kinerja penegakan hukum di tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun 2024, untuk total kasus tahun 2025 yaitu 1.252 kasus, sedangkan di tahun 2024 1.130. Terjadi penurunan kasus konvensional sebanyak 3,5%, namun untuk kasus transnasional mengalami kenaikan sebanyak 34,7%. Kemudian dari perbandingan kasus tersebut, untuk kasus yang kami terima mengalami kenaikan sebesar 9,6%, di mana tahun 2024 kami menerima 1.240 kasus. Untuk penyelesaian ada 664 kasus. Kemudian di tahun 2025 kami menerima 1.252 kasus dan untuk penyelesaiannya 768 kasus. Untuk kasus yang kami terima mengalami kenaikan dengan tren 9,6%, tetapi penyelesaian perkaranya pun kami mengalami kenaikan dengan tren 15%. Masuk kepada jenis-jenis kejahatan. Untuk kasus kejahatan jalanan ada 3 kasus, yaitu curas, curat, dan curanmor. Untuk tahun 2024 kasus curas terdapat 7 kasus, pengungkapan 7 kasus. Kemudian tahun 2025 ada sebanyak 13 kasus, pengungkapan 6 kasus. Untuk kasus curat tahun 2024 ada 190 kasus, pengungkapannya 139 kasus. Untuk tahun 2025 kami ada 199 kasus, pengungkapannya 139 kasus. Untuk curanmor ada 104 kasus di tahun 2024, pengungkapannya 101 kasus. Kemudian tahun 2025 mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu 39 kasus, pengungkapan 16 kasus, sehingga jumlah kasus kejahatan jalanan mengalami penurunan sebanyak 50 kasus. Kemudian kami masuk kepada kejahatan yang menjadi prioritas, yaitu kasus narkoba, perjudian, dan premanisme. Ini adalah pengungkapan hasil kinerja dari personil kami.
Untuk tahun 2024 pengungkapan kasus narkoba ada 110 dan di tahun 2025 ada 152 pengungkapan, sehingga pengungkapan kasus narkoba mengalami kenaikan sebanyak 42 kasus. Untuk perjudian tahun 2024 ada 8 kasus pengungkapan, namun untuk tahun 2025 2 kasus. Untuk premanisme tahun 2024 ada 130 pengungkapan dan tahun 2025 ada 143 pengungkapan, sehingga jumlah kasus prioritas mengalami kenaikan yaitu sebanyak 17 kasus. Kemudian kita masuk pada data bencana alam, rekan-rekan, bahwa di wilayah hukum Polres Pematang Siantar tahun 2024 ada 14 kasus kebakaran. Kemudian tahun 2025 meningkat, kasus kebakaran ada 18. Kemudian untuk banjir ada 2, longsor ada 1, dan angin puting beliung ada 1, rekan-rekan. Untuk data aksi unjuk rasa tahun 2024 jumlah surat pemberitahuan ada 35 yang berhasil digalang dan tidak jadi dilaksanakan 5, sehingga yang dilakukan ada 27. Kemudian untuk tahun 2025 jumlah surat yang kami terima untuk melakukan aksi ada 87. Kemudian yang dilakukan penggalangan sebanyak 58 dan yang terjadi ada 29 unjuk rasa. Kemudian kita masuk data laka lantas. Untuk tahun 2024 ada sebanyak 241 kasus dengan rincian 23 yang meninggal dunia. Kemudian luka beratnya 22, luka ringannya 252. Sedangkan untuk tahun 2025 ada sebanyak 243 kasus mengalami kenaikan 2 kejadian. Untuk meninggal dunia 29 orang mengalami kenaikan 6 orang. Luka berat 35 dan luka ringan 307 orang. Kemudian kita masuk pada kegiatan-kegiatan pencegahan, rekan-rekan. Tahun 2025 kita masih meneruskan tim sus Dayak Merah yang melakukan kegiatan di hari-hari weekend, malam-malam weekend, yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu, mulai dari pukul 22.00 hingga dini hari, melakukan patroli terhadap para remaja ataupun kegiatan-kegiatan jalanan, yaitu tawuran, geng motor, dan juga melaksanakan patroli untuk knalpotpro. Selain melakukan patroli, tim sus ini juga melakukan patroli lewat media, lewat medsos, mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat dan juga rekan-rekan media yang sudah menyampaikan informasi kepada kami, sehingga segera bisa ditindaklanjuti ketika ada indikasi-indikasi ajakan-ajakan untuk melakukan tawuran ataupun aksi-aksi jalanan. Kemudian tahun 2025 ini juga kami membentuk tim Sri Kandi Polwan yang melaksanakan tugas mulai dari pukul 09.00 hingga pukul 15.00, di mana kami ada 4 tim dan setiap tim dipimpin oleh 1 perwira polwan. Setiap hari mereka sudah membuat rencana kegiatan yang berbeda. Tujuannya ataupun sasarannya yaitu tempat-tempat keramaian
sekolah-sekolah dan tempat berkumpulnya orang-orang seperti ojek, kemudian lapangan-lapangan di mana masyarakat berkumpul untuk menyampaikan himbauan-himbauan terkait gangguan Kamtibmas maupun membuka ruang masyarakat yang ingin berkoordinasi ataupun menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di mereka. Kemudian terkait selain itu di Polsek juga kami tetap melaksanakan kegiatan salik, yaitu Sahafasis Kamlik yang dilaksanakan oleh para Babin Kamtibmas di masing-masing kelurahan. Salik ini mereka juga bekerja sama dengan para Babinsa dan para Kepling menghayukan masyarakat untuk melaksanakan pos Kamlik. Selain itu juga kami ada patroli bersinggungan oleh Polres dan Polsek, di mana yang melaksanakan patroli malam harus bertemu antara piket Polres dengan Polsek satu sama lain. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, kami juga melaksanakan patroli skala besar bekerja sama dengan TNI dan Pemko, yaitu Satpol PP dan Dishubnya. Ini kami laksanakan ketika kalender Kamtibmas yang sudah disusun dan juga bentuk himbauan dari Mabes Polri dan juga Polda yang menyampaikan adanya peningkatan gangguan Kamtibmas di seluruh wilayah hukum Indonesia ataupun Sumatera Utara. Kami melaksanakan patroli skala besar, menentukan titik-titik kerawanan dan juga hadir di tengah-tengah masyarakat di tempat-tempat keramaian. Selain melaksanakan tugas pokok, kami juga mendukung dari program Bapak Presiden, yaitu program Astacita, salah satunya yaitu ketahanan pangan. Untuk Polres Pematang Siantar telah memiliki lahan yang diwajibkan, yaitu satu kelurahan 1 hektar untuk lahan jagung. Sehingga untuk kita Polres Pematang Siantar yang terdiri dari 53 kelurahan telah memiliki lahan binaan untuk penanaman jagung sebanyak 53 hektar. Itu oleh para Babin Kamtibmas. Selain itu, kami juga diwajibkan untuk para Kapolsek memiliki lahan 3 hektar masing-masing polsek, dan untuk Kapolres 5 hektar lahan binaan. Lahan binaan ini juga kami telah dibantu oleh pemerintah Kota Siantar dengan bantuan pupuk dan alat-alat pertanian, yaitu kemarin alat pemipil jagung dan alat pengering jagung. Kemudian dalam menjaga stabilitas harga, kami juga ikut mendukung program pemerintah, yaitu menghayu-hayukan masyarakat menjual jagung ke Bulog dengan spesifikasi sesuai dengan ketentuan Bulog, yaitu tingkat kekeringan maksimal 18% dan bebas dari jamur. Ini adalah bisa dibilang hal yang harus perlu pendampingan, karena masyarakat ini terkadang mereka punya keinginan untuk meningkatkan hasil jagungnya, tetapi terkadang lupa untuk menjaga bagaimana hasil jagung ini bisa sesuai dengan ketentuan Bulog, sehingga hasil ataupun harga yang diharapkan oleh masyarakat ini sesuai dengan jeripaya mereka. Karena untuk Bulog sendiri menerima harga itu ketika 18% seharga 5.800 dan ketika 14% 6.400. Kebanyakan masyarakat menghasilkan
jagung itu dengan kadar air 23 hingga 30%. Nah, itu yang merupakan kami tugas kami kepada masyarakat untuk menghayu-hayukan mereka dan juga membantu mereka mengeringkan sesuai dengan ketentuan Bulog, sehingga kami sangat terbantu juga dengan adanya bantuan dari pemerintah kota, yaitu alat pengering jagung yang bisa membantu masyarakat mengeringkan jagung sesuai dengan ketentuan Bulog. Kemudian yang terakhir mungkin terkait SPPG, kami sudah beroperasi satu SPPG yang ada di Aspol hingga saat ini. Mudah-mudahan untuk seterusnya juga belum ada, dan mudah-mudahan tidak ada komplain dari masyarakat terkait makanan yang kami olah dan kami